Kapolri ungkap alasan ex-Kapolres Ngada belum dipecat setelah jadi tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan alasan ex-Kapolres Ngada, AKBP Fajar Wityadharma Lukman Sumaatmaja hanya dimutasi ke Pamen Yanma Polri. Padahal, dia menjadi tersangka kasus asusila dan narkoba. Sigit menuturkan pihaknya sengaja baru memberikan sanksi sementara berupa mutasi kepada AKBP Fajar. Dia menyatakan sanksi itu diberikan untuk memudahkan pemeriksaan kepada tersangka. Pencopotan untuk memudahkan pemeriksaan yang bersangkutan, ujar Kapolri Sigit saat dikonfirmasi tribunnews.com, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan AKBP Fajar nantinya baru akan diproses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Propam Polri dalam waktu dekat. Akan ada proses lanjutan oleh Propam, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, AKBP Fajar dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. Hal itu tertuang dalam 6 surat telegram, ST, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret tahun 2025. Mutasi AKBP Fajar Wityadharma buntut dari kasus narkoba dan asusila yang menjeratnya. Posisi Kapolres Ngada akan diemban AKBP Andre Valentino yang sebelumnya menjabat Kapolres Nagekeo Polda NTT. AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dan narkoba. Hal itu disampaikan Karowaprof Div Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Sampai kita gelar perkara ini masuk kategori berat sehingga statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Propam Polri, ucapnya. Pada pekan depan Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, tersangka AKBP Fajar akan menjalani sidang kode etik Polri, KKEP. Agus menuturkan yang bersangkutan ditahan di penempatan khusus, Patsus. Pengamanan dilakukan sejak tanggal 24 Februari hingga hari ini sehingga sudah 3 minggu. Kami, Propam Polri, tidak pernah pandang bulu, ujarnya. Kasus ini bermula ketika otoritas Australia menemukan video pelecehan seksual anak di bawah umur yang diunggah dari Kupang, NTT. Setelah melakukan penyelidikan, otoritas Australia melaporkan temuan tersebut ke Polri. Investigasi lebih lanjut mengarah pada AKBP Fajar sebagai tersangka. Tim Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Mabes Polri kemudian menangkap Fajar pada Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Dalam penyelidikan, 3 korban anak di bawah umur berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun memberikan keterangan. Selain kasus pelecehan seksual, AKBP Fajar juga terbukti positif menggunakan narkoba. Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengonfirmasi bahwa hasil tes urin Fajar menunjukkan indikasi penggunaan narkoba. Hal ini semakin memperburuk posisi Fajar dalam kasus hukum yang dihadapinya.